Berikut ini 7 fakta kekalahan timnas U23 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, tanggal 29 April tahun 2024, malam itu berakhir dengan skor 2-0 untuk tim lawan. Gol Uzbekistan dibukukan Husain Norhaif di menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit 86. Banyak fakta tentang pertandingan Indonesia versus Uzbekistan, salah satunya anulir gol dan kartu merah pemain Indonesia. Meskipun kalah, Indonesia tetap bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 1. Gol dianulir. Pada pertandingan yang berlangsung Senin, tanggal 29 April tahun 2024 malam itu, Ferrari berhasil menceploskan bola ke gawang Uzbekistan di menit ke-60. Ia bersama sejumlah pemain timnas Indonesia sontak langsung merayakan gol tersebut. Namun, Shen Yinyao mendapat panggilan dari tim VAR untuk mengecek kembali proses terjadinya gol. Setelah kurang lebih 5 menit wasit menatap layar VAR, akhirnya ia membatalkan gol tersebut lantaran kaki Ramadan Sananta dianggap offside saat Pratama Arhan mengirim umpan lambung dari kanan pertahanan Uzbekistan. Shin Tae-yong yang mengetahui gol Ferrari dianulir pun sontak memprotes keputusan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu juga terlihat memberikan teguran keras kepada asisten wasit. Akibatnya, Shin Tae-yong pun dihadiahi kartu kuning oleh Shen Yinyao, karena protesnya dianggap berlebihan. 2. Gol bunuh diri. 1 gol Uzbekistan dicetak pemain Indonesia, Pratama Arhan ke gawang sendiri. Gol ini menambah keunggulan tim lawan menjadi 0-2. Saat itu, Arhan yang bermaksud menghalau bola yang bergulir di depan gawang Indonesia, tapi justru membuat kesalahan besar. Ia salah melakukan sapuan sehingga bola masuk ke gawang sendiri. 3. Magis Stadion Abdullah bin Khalifa. Kekalahan dari Uzbekistan membuat catatan manis timnas U23 Indonesia yang selalu menang di Stadion Abdullah bin Khalifa terhenti. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia menang dalam 2 laga fase grup menghadapi Australia dan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa. Satu kemenangan lainnya yang dikemas timnas U23 Indonesia di stadion berkapasitas 12.000 penonton itu saat menumbangkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. 4. Rizky Ridho terkena kartu merah. Dalam laga kontra Uzbekistan, Rizky Ridho mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Jasurbek Jalolidinov. Pelanggaran bermula saat Rizky Ridho tengah membuang bola, tetapi kaki bek Persija Jakarta itu tampak mengenai area vital Jalolidinov. Selanjutnya, wasit memberikan kartu merah langsung kepada Rizky Ridho setelah melihat tayangan VAR. Indonesia juga mengakhiri laga dengan 10 orang setelah kapten tim Rizky Ridho di kartu merah pada menit ke-84. Rizky Ridho harus absen membela timnas U23 Indonesia dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. 5. Uzbekistan pertahankan catatan tanpa kebobolan. Kemenangan melawan timnas U23 Indonesia membuat Uzbekistan menjadi tim yang belum pernah kebobolan dalam Piala Asia U23 2024. Sejauh ini, Uzbekistan selalu menuai clean sheet dalam 5 laga dan mampu mengemas total 14 gol di Piala Asia U23 2024. 6. Indonesia sangat minim serangan. Selain serangan Indonesia juga minim penguasaan bola.
Pelanggaran yang banyak terjadi juga menandakan tekanan mental pada timnas kita. Hukuman kartu merah untuk Garuda Muda adalah fakta bahwa Garuda Muda dalam tekanan. Indonesia tampak hanya mengandalkan serangan balik. Ini terlihat dari fakta jumlah offside, tapi bangunan serangan balik jelas minim, peluang terlihat dari minimnya tendangan sudut. 7. Tiket Olimpiade. Gol-gol kemenangan Uzbekistan dibukukan Husain Nurhaif pada menit ke-68 dan gol bunuh diri wingback kiri Indonesia Pratama Arhan pada menit ke-86. Hasil ini membuat Indonesia belum berhasil lolos langsung ke Olimpiade 2024 Paris. Seperti diketahui, 2 tiket otomatis menjadi hak milik finalis Piala Asia U23 di mana salah satunya menjadi milik Uzbekistan. 1 tiket lainnya dipastikan menjadi milik Jepang usai mengalahkan Irak juga dengan 2 gol tanpa balas pada semifinal kedua dini hari tadi. Namun demikian, tim asuhan Sintayong itu masih memiliki kans ke Olimpiade tahun depan di Paris melalui pertandingan perebutan tempat ketiga. Apabila menang melawan Irak, maka tiket ketiga ke pesta olahraga terbesar dunia itu menjadi milik Indonesia. Jikalau nantinya Garuda Muda juga kalah dalam perebutan peringkat ketiga, maka kesempatan terakhir adalah playoff melawan wakil Afrika, Gini. Kendati kalah melawan Uzbekistan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada seluruh elemen tim kalau ada pertandingan berikut yang penting untuk memastikan Indonesia lolos ke Olimpiade, yaitu perebutan tempat ketiga. Erick percaya dan yakin timnas bisa mewujudkan mimpi tersebut. Menurut dia, Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan seluruh rakyat Indonesia mendukung perjuangan timnas. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak, jangan ngeluh, kita fight back, we are strong and we can fight back, come on, kata Erick. Prestasi timnas U23, meskipun tertunda, tetap menjadi sumber kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam menyatukan semangat dan dukungan untuk olahraga sepak bola. Itulah 7 fakta kekalahan timnas U23 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia 23 yang sudah Mr. Les rangkum. Jika sobat suka bisa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info dan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih.